Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismailati Nuraini. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba mereview jurnal dari salah satu tugas manajemen kewirausahaan, yaitu membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Langsung simak ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat, tentunya kita harus mengenali dulu apa itu entrepreneurship. Entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan juga lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Nah, untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia, harus mempersiapkan lahirnya generasi entrepreneurship yang akan menjadi pendorong perekonomian di Indonesia. Ketiga tradisi diciptakan oleh keluarga, pendidikan, dan juga peran pemerintah yang mendorong timbulnya tradisi entrepreneurship. Nah, menurut David McClelland, suatu negara dapat menjadi makmur jika sedikitnya memiliki 2% entrepreneurship dari jumlah penduduknya. Nah, teman-teman, usaha menumbuhkan jiwa entrepreneurship tentunya harus dimulai pada saat seseorang masih muda atau bahkan masih kecil. Namun di Indonesia kebanyakan orang tua memfokuskan anaknya itu diutamakan kepada mempersiapkan untuk jenjang karir yang lebih kepada arah pendidikan. Contohnya seperti dokter, guru, dan lainnya. Ciri-ciri seorang entrepreneurship diantaranya lah ia merasakan peluang dan mengejar peluang yang ia rasa cocok untuk dirinya serta percaya bahwa keberhasilan pasti dapat dicapai. Entrepreneurship bukanlah seseorang yang memiliki usaha di semua bidang, tetapi satu bidang dengan usaha yang cocok dan kemampuan minat yang dia miliki. Kemudian ia mempelajari, mengamati, bahkan lebih dekat dan mengumpulkan informasi untuk membangun usaha tersebut. Entrepreneurship tidak mudah menyerah dikarenakan mereka yakin akan berhasil dengan bidang yang mereka pilih. Entrepreneurship juga merupakan orang yang bertindak melakukan inovasi serta berani mengambil resiko, baik resiko mental maupun resiko finansial tentunya. Itulah ciri-ciri yang dinamakan dengan entrepreneurship. Nah, teman-teman, adapun alasan penting mengapa kita harus memiliki jiwa entrepreneurship. Yang pertama, karena jumlah lapangan pekerjaan semakin bertambah. Kedua, jenis lapangan pekerjaan semakin beragam. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mengurangi penyakit sosial di masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Yang keenam, meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah. Yang ketujuh, meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia tentunya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas mengenai entrepreneurship. Yang kedua yaitu adanya tradisi. Tradisi atau kebiasaan adalah suatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok itu sendiri. Tentunya dari kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama tentunya. Nah, selain itu tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan juga reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat tersebut. Nah, entrepreneurship mengacu pada keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil nomor 961/M/9/1995 menyatakan bahwa entrepreneur adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan entrepreneurship. Nah, menurut Lambing dan Kehl mengemukakan beberapa keuntungan dan juga kerugian entrepreneurship. Yang pertama yaitu otonomi, di mana pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat entrepreneur menjadi seorang bos yang penuh dengan kepuasan. Yang kedua adanya tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan bagi entrepreneur. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha dapat menghasilkan keuntungan serta memotivasi entrepreneur. Yang ketiga adanya kontrol finansial, di mana bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri tentunya. Kemudian ada masyarakat. Menurut Surjono Sukanto tahun 2006, pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu interaksi sosial dan juga komunikasi tentunya. Adapun ciri-ciri masyarakat diantaranya berada di wilayah tertentu, hidup secara berkelompok, terdapat suatu kebudayaan, terjadi perubahan, terdapat interaksi sosial, terdapat
pemimpin, dan juga terdapat stratifikasi sosial. Selanjutnya teman-teman, kita langsung fokus ke membangun tradisi entrepreneurship. Yang pertama, tradisi entrepreneurship dalam keluarga. Setiap manusia dibekali sifat entrepreneur sejak lahir, karena sejak lahir sudah diberkahi keberanian, kreativitas, dan juga inisiatif untuk belajar di sekelilingnya. Namun, setelah tumbuh, tidak semua anak dibekali untuk hidup dinamis dan juga kreatif. Entrepreneurship ini tidak diperlukan hanya untuk berbisnis saja, tetapi karena semua bidang juga memiliki bagian penting dari entrepreneur, baik untuk keberhasilan kerja ataupun keberhasilan organisasi. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama seseorang dalam kehidupannya. Lingkungan keluarga terdiri dari orang tua, saudara, serta keluarga terdekat lainnya. Dalam lingkungan keluarga, salah satunya orang tua akan mempengaruhi anaknya dan menentukan masa depannya, misalnya saja dalam memilih pekerjaan tentunya. Kebanyakan orang tua pada sebuah keluarga kurang memberi arahan kepada anaknya mengenai entrepreneur, tetapi lebih memfokuskan kepada bakat atau pendidikan yang mumpuni seperti dokter, insinyur, guru, dan juga pekerjaan lainnya. Dalam upaya menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak kecil sangatlah ditentukan oleh pendidikan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, peran dari orang tua sangatlah menentukan dalam keluarga. Keluarga sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap minat seseorang untuk mengetahui dunia entrepreneurship. Yang kedua, ada pendidikan berbasis entrepreneur. Pendidikan kewirausahaan dapat membentuk pola pikir, sikap, perilaku pada peserta didik menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur sejati, sehingga mengarahkan mereka untuk memilih berwirausaha sebagai pilihan karir tentunya. Entrepreneurship tidak dapat diartikan dengan pemaksaan atau proses pengarbitan. Meskipun sebagian besar entrepreneurship memang lahir dari keterpaksaan atau kesulitan hidup yang memaksanya dari sejak kecil harus berusaha untuk survive. Entrepreneurship adalah sebuah semangat perjuangan mempertahankan hidup, mengembangkan kreasi dan daya inovasi tentunya. Pendidikan entrepreneurship adalah pendidikan yang berbasis experiential atau pengalaman, yang lebih mengedepankan kepada praktek di lapangan yang didukung oleh pengetahuan dasar di kelas. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan atau entrepreneur berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha. Hal ini mampu mengarahkan generasi muda untuk memilih profesi entrepreneur segenap jiwa raganya. Dengan pendidikan entrepreneur, membantu terciptanya generasi dan tradisi entrepreneur yang mandiri tentunya. Yang ketiga, ada peran pemerintah dalam masyarakat terhadap entrepreneur. Pengembangan entrepreneurship tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan sinergi antara masyarakat, kaum intelektual, dan juga pemerintah. Objek dari entrepreneur adalah masyarakat dengan aktivitas usaha ataupun bisnis. Aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat tentunya berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, pada akhirnya menambah pendapatan negara. Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan dalam kemudahan memperoleh modal usaha dari lembaga pembiayaan sangatlah diperlukan tentunya. Pemerintah sudah melakukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan dan menggalakkan kewirausahaan. Pada tahun 1995 terbitlah Instruksi Presiden Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Kemasyarakatan dan Membudayakan Kewirausahaan atau GNMMK. Hal tersebut menjadi landasan pengembangan kewirausahaan di bidang industri kreatif yang cukup kuat. Ditambah lagi dengan adanya perguruan tinggi negeri vokasi yang sangat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang industri kreatif tentunya. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang pembentukan Politeknik Negeri Media Kreatif serta perguruan tinggi ini diharapkan dapat menjadi jembatan kesenjangan antara pengangguran dan penciptaan kerja. Yang keempat, ada entrepreneur dan perannya dalam perekonomian. Rasionalisasinya adalah jika seseorang memiliki kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik motivasi atau mimpi yang tinggi, berani mencoba, juga inovatif dan independen. Calvin Prince pada tahun 2004 dan 2019 seperti pernah terjadi pada tahun 1998 dan 2008 hingga saat ini. Bentuk kegiatan ekonomi bisnis baru yang dapat dilahirkan oleh kewirausahaan antaranya: 1. Memunculkan bisnis baru. Yang kedua, memunculkan
pembudayaan semangat persaingan bisnis yang tinggi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Apa yang akan dilakukan oleh wirausaha tersebut akan memunculkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kebanyakan pilihan atau pilihan alternatif produk, jasa baru dalam pasar. Yang kedua, menciptakan alternatif tempat atau lokasi baru untuk transaksi bisnis. Yang ketiga, menciptakan konsumen baru dengan munculnya produk dan jasa baru. Yang keempat, cara baru dalam berbisnis. Yang kelima, mencoba menciptakan kepemimpinan baru dalam pasar. Nah, teman-teman, kesimpulan dari bahasan yang kita bahas tadi adalah yang pertama, untuk menumbuhkan jiwa tradisi atau entrepreneur kepada masyarakat dibutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan tentunya. Tidak dengan instan, jadi jiwa tradisi entrepreneur harus dipupuk dari sejak kecil. Kemudian menumbuhkan jiwa tradisi entrepreneurship dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama kali manusia belajar untuk membentuk karakter. Tradisi keluarga mengarahkan manusia untuk berjiwa besar, mandiri, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan juga ulet. Kemudian, pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk terbiasa belajar berjiwa entrepreneur. Dengan kurikulum pendidikan yang berbasis entrepreneur, peserta didik dibiasakan berperilaku entrepreneur sehingga tradisi ini membawa kebiasaan mereka untuk memilih profesi entrepreneur tentunya. Terakhir adalah dukungan pemerintah terhadap tradisi entrepreneur. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan entrepreneur muda. Di antaranya programnya adalah seminar, pelatihan, kompetensi bisnis plan, penerapan kurikulum berbasis entrepreneur, hingga hibah pendanaan UMKM. Ketiga tradisi yang diciptakan oleh keluarga, pendidikan, dan juga pemerintah adalah satu kesatuan yang membuat tradisi entrepreneurship di masyarakat menjadi sangat sukses dan juga dapat dilakukan oleh semua masyarakat. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk review jurnal kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.